Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiana Pratama dengan nomor pokok mahasiswa 212171054. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Korea Klasik. Langsung saja, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Nah, yang pertama ada perkembangan Korea Klasik pada masa prasejarah dan perkembangan Korea Klasik pada masa kerajaan. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang pertama tentang perkembangan Korea Klasik pada masa prasejarah. Yang pertama ada dari kondisi geografis Korea. Korea sendiri merupakan sebuah negara yang terletak di belahan bumi bagian timur, yaitu tepatnya di semenanjung yang berbukit-bukit dan mengarah ke selatan dari Manchuria. Nah, di sebelah timur terdapat sebuah barisan pegunungan yang arahnya menyusur pantai lerengnya berhutan lebat, tetapi iklimnya muson dan cukup buruk akibat arus dingin yang datangnya dari bagian utara. Semenanjung Korea diperkirakan luasnya hampir sama dengan kawasan Inggris dan terletak antara 33 derajat 0,2 dan 43 lintang utara serta antara 124,11 dan 131,52 bujur timur. Diperkirakan dari ujung utara ke ujung selatan panjang semenanjung Korea ini hampir mencapai 1000 km. Kemudian di sebelah utara Korea berbatasan dengan Sungai Duman atau Tumen dan Sungai Amnok atau Yalu. Di sebelah utara kedua sungai masing-masing terdapat daratan Cina dan perbatasan Cina dan Rusia, yang mana kedua sungai tersebut asalnya dari Gunung Baekdu atau nama lainnya Gunung Bertopi Putih yang dianggap oleh rakyat Korea sebagai gunung suci. Gunung Baekdu ini adalah gunung tertinggi di semenanjung Korea. Korea sekarang terdiri dari dua negara bagian, yaitu negara bagian Korea Selatan dan Korea Utara. Korea merupakan sebuah negara yang sangat penting dalam perkembangan dinamika sejarah Asia Timur, karena letaknya yang strategis, yaitu sebagai lintasan kebudayaan, kesenian, dan keagamaan antara dua negara, yaitu Jepang dan Cina. Nah, untuk yang selanjutnya itu Korea Klasik pada masa prasejarah. Nah, Korea mempunyai rentetan dialektika sejarah atau legenda yang panjang. Peradaban Korea Klasik ini awalnya berasal dari kemunculan manusia yang tertua pada pemula yang hidup di dataran Korea sekitar tahun 333 sebelum Masehi. Nah, adapun menurut sejarah, masa prasejarah Korea Klasik dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama ada zaman batu tua atau geologis, yang kedua ada Paleolitikum, Neolitikum, Tembikar Jalumun, dan yang terakhir ada zaman periode prehistoris atau Tembikar Mumun. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pada masa prasejarah melakukan kegiatan berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan bahan-bahan makanan seperti buah-buahan, dan alat makan yang digunakan untuk berburu pun masih sangat sederhana, yaitu berupa lempengan kayu atau bata yang dipukulkan atau dilemparkan kepada binatang. Pada zaman ini juga alat-alat terbuat dari batuan dan masih dikerjakan dengan cara yang sangat sederhana. Nah, manusia pada masa Paleolitikum mengalami semenanjung Korea kira-kira tahun 40.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, meskipun belum pernah dikonfirmasikan apakah terdapat nenek moyang etnis dari bangsa Korea yang sekarang ada beberapa manusia Paleolitik tinggal di gua-gua, sementara yang lainnya mendirikan bangunan di atas tanah mereka sendiri. Nah, terus sedangkan untuk manusia Neolitikum muncul di Korea kira-kira 4000 sebelum Masehi.
dengan meninggalkan tanda-tanda yang jelas tentang kehadiran mereka yang ditemukan di seluruh semenanjung sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Diperkirakan bahwa manusia Neolitik membentuk keturunan etnis bangsa Korea. Periode ini dikenal dengan zaman Jeolmun atau era tembikar. Nah, untuk yang periode selanjutnya, ketika manusianya juga diperkirakan hidup di terowongan, sementara batu penyangga dan nisan digunakan untuk pemakaman masa itu, dan ketika pertanian menjadi aktivitas utama, pedesaan pun didirikan dan seorang pemimpin muncul. Periode ini disebut sebagai periode tembikar Mumun, di mana pada masa Mumun, awal masyarakatnya sudah mulai menanam padi dan mengenal kegiatan berladang, khususnya masyarakat Korea Selatan. Kemudian pemimpin atau kepala suku juga muncul tepatnya pada masa Mumun Tengah. Dan hal tersebut terbukti ketika ditemukannya bukti arkeologis yang menunjukkan adanya upacara penguburan mewah bagi kaum atas. Kemudian masa ini juga muncul produksi barang-barang dari perunggu. Kemudian muncul kegiatan upacara. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya beberapa contoh di situs Songgongni, Daepyeong, dan Igeumdong. Pada masa inilah pertukaran budaya berkembang. Dan masa prehistoris ini menjadi periode awal munculnya 3 kerajaan Korea. Untuk selanjutnya, perkembangan Korea klasik pada masa kerajaan. Nah, yang pertama itu ada masa kerajaan 3 kerajaan yang bersatu. 3 kerajaan tersebut adalah Goguryeo, Baekje, dan Silla. Nah, yang pertama ada Goguryeo. Goguryeo adalah kerajaan kuno yang menduduki wilayah Manchuria dan sebelah utara semenanjung Korea. Dan kerajaan ini termasuk ke dalam 3 kerajaan besar Korea bersama dengan Baekje dan Silla. Kerajaan Goguryeo berdiri tahun 37 sebelum Masehi. Didirikan Jumong karena pada saat itu Jumong menguasai setelah terjadinya perebutan kekuasaan dengan pangeran lainnya di kerajaan Buyeo Timur, dan akhirnya mendirikan kerajaan ini. Nah, yang selanjutnya ada kerajaan Baekje. Kerajaan Baekje didirikan oleh Raja Onjo, yaitu putra ketiga dari Jumong Baekje, merupakan pusat di wilayah Seoul. Menurut Babad Korea, Samguk Sagi Baekjo didirikan pada tahun 18 sebelum Masehi. Nah, yang selanjutnya itu ada Silla. Nama Silla tercatat dalam jumlah karakter Tionghoa yang secara fonetis mungkin ditulis berdasarkan dugaan dari bahasa Korea lawas, yaitu Sora, Sara, Seora, Beol, Seona, Beol, Seol, Beol, dan Seo, Beol. Kata yang paling mendekati adalah Seora, Beol, karena dijajaki dalam unsur bahasa Silla. Seo, Beol artinya ibu kota kerajaan, yang berubah menjadi Seoul dan akhirnya menjadi Seoul. Silla diperintah oleh 3 keluarga atau klan yang kuat, yaitu klan Bang, klan Seok, dan Kim. Berdasarkan Babad Goyeo Samsuk Sagi yang ditulis pada ratusan tahun ke-12, Silla dibangun oleh Bak Heo Geose pada tahun 57 sebelum Masehi di wilayah Gyeongju. Nah, untuk yang selanjutnya ada masa dinasti Koryo. Runtuhnya kerajaan Silla tahun 936 merupakan kelahiran kembali semangat kerajaan Goguryeo yang pernah berkuasa pada tahun 37 sebelum Masehi sampai 668 Masehi.
yaitu dengan lahirnya dinasti Koryo yang merupakan dinasti yang berkuasa dari tahun 918 sampai dengan 1392 yang merupakan dinasti baru yang mempunyai kebijakan politik berbeda dengan dinasti-dinasti kerajaan sebelumnya dalam usaha memelihara kerukunan nasional. Nah, dalam kaitannya dengan dinasti Koryo, agama Buddha adalah agama yang mendapat perlindungan khusus dari kalangan istana, sehingga agama ini sangat berpengaruh dan dominan di kalangan kerajaan, di mana pengaruh itu tentu dibawa oleh para pendeta Buddha. Selain agama Buddha, terdapat pula agama Konghucu yang dianut oleh sebagian masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya itu ada masa kerajaan Joseon. Masa berakhirnya dinasti Koryo dalam Korea klasik disebut sebagai masa perpindahan menuju masyarakat yang modern. Awal berdirinya kerajaan Joseon ini dikarenakan munculnya kelompok progresif yang pada waktu itu mempelajari Konghucu dan memiliki pengalaman yang luas di bidang pemerintahan. Dan ketika dinasti Koryo mengalami kekacauan akibat dari kudeta, kaum militer di atas pimpinan Yi Songgi akhirnya mengakibatkan kekacauan yang akhirnya mengakibatkan keruntuhan dinasti Koryo. Yang akhirnya hal tersebut mendorong para ilmuwan dan sarjana dinasti Koryo untuk mendirikan kerajaan baru untuk mempertahankan kekuatan kerajaan di bidang ekonomi. Akhirnya dibentuklah kerajaan Joseon dengan raja pertamanya yaitu Yi Songgi dan menetapkan Hanyang yang sekarang disebut sebagai Seoul sebagai ibu kota kerajaan. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan kerajaan Joseon di bidang sosial dan politik. Perkembangan politik ilmu Konghucu ini dapat pemerintahan awalnya dilaksanakan semenjak masa Raja Taejong, Seongjong, Sejo, dan Raja Seongjang, yang dimulai dengan adanya penetapan hukum dasar atau yang dikenal sebagai Gyeongguk Daejeon oleh Chow Hang dan pada masa pemerintahan Raja Seongjong. Dan pada masa pemerintahan Yi Songgi banyak pembaharuan yang dilakukan, diantaranya menaklukkan wilayah bagian barat laut di Korea yang kemudian dijadikan sebagai garis perbatasan Korea bagian utara. Kemudian pada masa ini Changwon, yaitu salah satu ibu kota di Cina kuno, dijadikan sebagai model pembangunan ibu kota baru. Nah, yang selanjutnya perkembangan kerajaan Joseon di bidang sosial ekonomi. Pada awal perkembangan kerajaan Joseon, masyarakatnya dibagi dalam dua kelas sosial, yaitu Yangin, kelas yang lahir dari berbagai macam status orang biasa, dan Cheonim, kelas bawah. Tapi kelas sosial terbagi lagi menjadi 4 kelas, yaitu golongan Yanghan, bangsawan, Jungin, kelas menengah, Sengmin, rakyat biasa, dan kelas Fangin dan Chaunin, kelas bawah atau rakyat jelata. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada masa dinasti Yi. Dinasti Yi lahir dari suatu pengelolaan politik antara Jenderal Yi Songgi, yaitu jenderal pemimpin kelompok Pro-Ming dan penguasa dinasti Koryo yang berpihak kepada Mongol. Dalam pergolakan ini akhirnya pihak Jenderal Yi Songgi menang pada 1392. Kemenangan Jenderal Yi Songgi dalam pertempuran dengan pihak penguasa dinasti Koryo melahirkan dinasti baru yang bernama dinasti Yi. Dinasti yang berpihak pada Ming ini berkuasa pada 1392 sampai dengan 1910. Dengan raja pertama adalah Jenderal Yi atau Raja Taejo. Di dalam sejarah politik kerajaan sering terlihat bahwa setiap lahirnya penguasa baru biasanya lahir pula aturan-aturan baru, baik secara struktural maupun secara konstitusional. Kecenderungan semacam ini adalah kecenderungan ideologi politik yang banyak dilakukan oleh hampir setiap penguasa baru sebagai alat legitimasi kekuasaan yang baru dipegangnya. Pada masa Raja Yi berkuasa, banyak khasanah kebudayaan dan peradaban dilahirkan. Di antaranya adalah sebuah bangunan megah bernama Myungryundang
terletak di Ryungdong, Seoul. Tempat ini terkenal sebagai tempat pusat pengkajian ajaran-ajaran Konghucu. Di dekat gedung tersebut terdapat makam Konghucu, perpustakaan, dan asrama para sarjana yang tengah menuntut ilmu keagamaan di tempat itu. Di tempat inilah para raja mendapat didikan dan gemblangan mental spiritual, sehingga raja-raja Seojong menaruh perhatian besar terhadap lembaga pendidikan itu. Pada masa itu terdapat pula lembaga pendidikan lain yang bernama Sadang, sekolah ajaran Konghucu, dan sistem pendidikannya mirip seperti pondok pesantren di Indonesia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.